Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ibadah yang sesungguhnya. Saya mengambil dari kitab Yakobus pasal ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam konteks Alkitab, ibadah adalah sebuah bentuk pengabdian kita kepada Allah, karena kita menyadari betapa besar anugerah yang telah kita terima daripadanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang yang menganggap bahwa ibadah itu adalah ketika kita mulai masuk ke sebuah tempat ibadah. Padahal sesungguhnya justru ketika kita mulai melangkah keluar dari gedung gereja, saat itulah ibadah yang sesungguhnya atau sebenarnya sedang dimulai. Ketika kita mulai belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari dan melibatkan Allah di dalamnya, itulah bentuk ibadah kita yang sesungguhnya. Di sini Roh Kudus juga sangat berperan aktif untuk selalu menolong dan mensupport untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kita dalam hubungannya dengan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Di dalam Roma pasal yang ke-28 ayat yang ke-26a dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dan dengan jalan yang sama yaitu dengan iman kita, Roh Kudus menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan selalu menolong kita untuk menanggulangi setiap masalah kita sehari-hari, asalkan kita memang benar-benar mempercayai bahwa Roh Kudus sanggup melakukannya. Roh Kudus akan menjadi penolong yang setia yang akan mengarahkan dan menuntun kita setiap harinya. Ingatlah bahwa dalam realita yang sesungguhnya, kita pasti akan banyak menemukan kendala-kendala dalam hidup ini, apapun peran yang sedang kita jalani saat ini. Entahkah itu ketika kita menjadi seorang karyawan dalam suatu perusahaan, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang pelajar, atau apapun peran kita. Kita harus melakukan yang terbaik sebagai bentuk ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Kembali pada ayat pokok kita dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Ternyata Allah mengingatkan bahwa ibadah yang murni dan yang sesungguhnya adalah yang pertama, kita mampu mengekang lidah kita, dan yang kedua, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mampu mengekang lidah. Dalam terjemahan lain, kata mengekang sama berarti dengan mengendalikan, menjaga, menahan, menguasai, dan yang terakhir adalah mengatakan yang seharusnya tidak kita lakukan, tidak kita katakan. Ketika kita beraktivitas dan bertemu dengan banyak orang, disitulah ujian berlangsung. Kita tidak dapat menghindari berbagai macam pribadi dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Tetapi sebagai bentuk kita mau berusaha melakukan ibadah yang sesungguhnya di hadapan Allah dan sesama, maka tidak peduli orang lain melakukan apa kepada kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk mengendalikan lidah kita, bahkan mungkin pada saat-saat kita sedang emosi atau marah sekalipun. Di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-27a, di dalam terjemahan lain mengatakan orang bijak hati-hati berbicara,
Dan di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-12b, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Penting sekali setiap orang percaya memperhatikan hal-hal ini, karena ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada kuasa Allah lewat Roh Kudusnya, maka kita juga harus berhati-hati dalam berucap. Karena apa saja yang kita katakan dan percayai, semuanya akan terjadi. Maka sebaiknya apapun tantangan yang terjadi setiap harinya, tetaplah meresponinya dengan kata-kata yang baik, yang positif, yang memberkati atau seminim-minimnya. Menurut Amsal tadi dikatakan lebih baik kita berdiam diri saja sambil kita berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dari pembacaan firman Allah di atas dikatakan bahwa kita ini harus lebih cepat mendengar. Atau tepatnya belajarlah kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Tetapi kita harus lambat dalam berucap atau berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Setiap orang yang terbawa emosi dan tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, cenderung justru akan melakukan hal-hal yang negatif. Marilah kita belajar dari peristiwa Kain dan Habel dalam kitab Kejadian. Di dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Kain yang hatinya telah dikuasai oleh amarah, maka ketika Allah berbicara kepadanya pun sudah tidak digubrisnya lagi. Bahkan justru ia melakukan hal yang sangat fatal, yaitu membunuh adiknya sendiri Habel. Maka penting sekali kita menjaga hati dan pikiran kita tetap tenang dan benar, dan mau mendengarkan ketika Roh Kudus sudah mengingatkan dan berbicara secara pribadi kepada kita. Yang kedua, ibadah yang sesungguhnya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya, atau kira-kira lebih saya sederhanakan adalah kita harus berbelas kasihan kepada orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi sebetulnya jika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan, sesungguhnya itu sedang membuat Tuhan seolah-olah memiliki hutang kepada kita, sekalipun dasar yang kita lakukan adalah perbuatan kasih kepada sesama kita manusia. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, justru kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bahkan Tuhan sendiri telah mengingatkan kita bahwa ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita manusia, terutama bagi orang-orang yang lemah dan yang tak berdaya dan membutuhkan pertolongan, maka kita tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Maka kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam campur tangan dan pertolongan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan pada pagi hari ini telah mengingatkan kita bagaimana kita melakukan ibadah kita yang sesungguhnya di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita manusia. Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong kami yang akan terus menolong dan menopang kehidupan kami supaya kami dapat dimampukan untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya, menyerahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dari yang akan datang. Ibadah yang sejati biar selalu menjadi bagian hidupku setiap hari. Ibadah yang sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dari yang akan datang. Ibadah